Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'amin katsirah wa la nastati'u an nahsubuha hatta yaumal qiyamah. Wassalatu wassalam ala Rasulihil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaif halukum? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah berhenti untuk memberi rezeki kepada kita, tak pernah berhenti untuk memberi nikmat kepada kita. Maka kita sebagai hambanya sudah sepatutnya, sudah seyogyanya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan juga teruntuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah rela mengorbankan diri beliau, rela mengorbankan harta beliau, rela mengorbankan waktu beliau hanya untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas lanjutan ayat tentang tadabbur surah Abasa, yaitu ayat yang ke-15. Sebelum kita melanjutkan ayat yang ke-15 tersebut, maka mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan di pekan yang lalu terakhir, kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat, meninggikan derajat satu kaum dengan yang kaum lainnya melalui Al-Quran ini. Marfu'atin mutahharah. Masya Allah, Allah benar-benar tinggikan derajat orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Dan pada pertemuan kali ini Allah lanjutkan, Allah terangkan bagaimana betapa mulianya Al-Quran, kalamullah ini. Dalam ayat selanjutnya, di ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi aidi safarah, yang memiliki arti di tangan para utusan-utusan. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita lihat kosakata yang ada di dalam ayat ini. Di situ ada kalimat aidun, bi aidi safar. Aidun atau aidiyun itu adalah kata lain daripada yadun yang memiliki arti tangan. Saya ulangi kembali. Aidun atau aidiyun adalah kata lain daripada yadun. Sama sebenarnya, tapi ini penyebutan lainnya adalah yadun yang memiliki arti tangan. Kosakata selanjutnya adalah
safaratun. Safaratun berasal dari kata safara yasfaru. Ana asfaru ila Jakarta. Contohnya, safara yasfaru artinya adalah berpergian atau ingin sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Maka di dalam kosakata safaratun ini adalah jamak, ya. Safaratun adalah jamak daripada safirun. Kalau safaratun lebih daripada 3, adapun safirun hanya satu utusan. Safirun artinya satu utusan, satu penyampaian, ya. Jadi safirun artinya adalah orang yang diutus, ya. Orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Nah, itu dia safirun. Dalam ayat ini safirun atau safaratun yang dimaknai adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah mengutus seseorang itu untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an, teman-teman. Bahwasannya Al-Qur'an yang suci, Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang terhormat ini, Al-Qur'an yang istimewa ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang istimewa pula, berikan kepada orang-orang yang mulia pula. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui para malaikat yang mulia, para malaikat yang taat, para malaikat yang tak pernah berbuat dosa, para malaikat yang selalu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan diberikan kepada siapa, teman-teman? Kepada orang yang mulia, manusia yang terpuji, manusia yang, ya, patut dicontoh, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kepadanya lah Allah turunkan, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, melihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Quran, memuliakan orang yang membawa Al-Quran. Maka kita lihat, teman-teman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan dan memurnikan Al-Quran ini, menjaga Al-Quran ini dengan sesungguh-sungguhnya. Kita lihat, ya, Al-Quran ini dibawa oleh malaikat yang mulia dan disampaikan kepada manusia yang mulia, manusia yang terpuji. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan Al-Quran ini kepada umatnya, dan di kalangan umatnya itulah Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang yang Allah ingin pilih. Siapa itu mereka, teman-teman? Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum wa radhu'an. Mereka adalah para sahabat yang Allah ridhai, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Masya Allah, ya, orang-orang yang menerima, orang-orang yang yakin akan kemurnian Al-Quran, orang-orang yang yakin beriman apa saja yang ada di dalam Al-Quran, dialah orang yang mulia pula. Dan para sahabat tidak cukup hanya sampai di para sahabat, teman-teman. Al-Quran ini bukan hanya untuk para sahabat. Maka para sahabat pun setelah sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum menyampaikan Al-Quran ini ke seluruh dunia. Disebar para sahabat radhiyallahu anhum sampai ke ujung dunia. Ya, sampai-sampai kita pernah dengar bahwasanya ada kuburan, ya, Masya Allah, ada makam, salah satu makam para sahabat radhiyallahu anhum. Mungkin nama beliau radhiyallahu anhum dalam sejarah kita, ya, seharusnya tertulis dalam sejarah Indonesia ini, ya, nama beliau radhiyallahu anhum. Tetapi Masya Allah, tidak mengapalah beliau tidak tertulis, tidak terkenal di dunia, tetapi beliau terkenal di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, sampai ke Indonesia sudah ada para sahabat yang sampai ke Indonesia.
karena risaunya mereka sampaikan kepada orang-orang setelah mereka, yaitu orang-orang tabi'in, ya. Masya Allah, mereka adalah tabi'in. Dan para tabi'in itu apakah cukup hanya sampai ke mereka? Tidak, mereka sebarkan kembali sampai tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in apakah sudah cukup? Tidak, mereka sebarkan lagi sampai ulama, sampai masyayikh kita, sampai asatidz kita semuanya, sampai kepada teman-teman pada saat ini. Alhamdulillah, ilmu Al-Quran turun sampai kita saat ini. Masya Allah teman-teman, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala pilih, ya, orang-orang yang benar-benar menginginkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Dialah orang-orang yang beriman dan yakin akan apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak meragukan sedikit pun, ya. Tidak seperti orang-orang kafir Quraisy pembesar di dalam surah Abasa ini yang sombong, tidak tahu diri, ya. Maka dengan itu teman-teman, mari kita semangat kembali. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan untuk kita semua, untuk kita semua yang benar-benar sungguh-sungguh belajar Al-Quran, untuk kita semua yang benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata kita belajar Al-Quran. Kita menghafal Al-Quran niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jangan pernah ada terbesit dalam hati kita belajar Al-Quran karena dunia. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita tahu teman-teman, dunia itu hanyalah sementara. Dunia itu hanyalah hanyalah tipuan. Jangan mau tertipu oleh dunia, ya. Dan ingatlah teman-teman, setelah kita mendapatkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran, jangan sampai kita memendamnya sendiri. Lakukanlah sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum melakukan. Lakukanlah bagaimana para tabi'in melakukan. Lakukanlah bagaimana para tabi'ut tabi'in, para ulama, para masyayikh, ya, melakukan hal ini. Setelah mendapatkan ilmu dari Al-Quran, mereka sampaikan kepada penerusnya, kepada generasi setelahnya. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Maka tidak cukup kita hanya belajar, teman-teman. Jangan kita memendam ilmu kita, ya. Kalau kita mengetahui sesuatu, keluarkan dan sampaikan kepada kerabat kita, kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun yang kita inginkan, yang kita lihat dia butuh mendapatkan ilmu, maka silahkan berikan. Seperti seandainya teman-teman di rumah ada adiknya yang butuh diajari, ya, Al-Quran huruf demi huruf, silahkan diajarkan. Jangan sampai aku tidak mau mengajarkan adikku begini. Tidak, teman-teman. Tetapi ajarkanlah dengan semaksimal mungkin kita tahu. Masya Allah, yang kita tahu saja. Kalau kita tidak tahu, maka katakanlah wallahu a'lam bishawab, karena itu adalah setengah dari ilmu. Teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketahuilah bahwasannya, ya, Al-Quran di pekan lalu kita sudah mengetahui tentang hadis Rasulullah SAW, bahwasannya, ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat salah satu kaum atau satu kaum dengan Al-Quran ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini pula. Dan ketahuilah Rasulullah SAW juga pernah bersabda, teman-teman, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu musyaffa'un wa ma hillun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Rawahu Ibnu Majah. Al-Quran ini, kata Rasulullah SAW dalam sabda beliau, Al-Quran ini adalah syafaat, adalah pembela, yang mana pembelaannya ini Allah izinkan,
Allah terima, teman-teman. Dan juga Al-Quran ini adalah penuntut yang mana tuntutannya itu Allah benarkan, Allah terima pula, teman-teman. Masya Allah. Dan beliau melanjutkan sabdanya, barang siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya. Maksudnya apa? Meletakkan Al-Quran di depannya adalah dia memperhatikan Al-Quran, dia jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, dia jadikan Al-Quran itu sebagai pemimpinnya, maka kata Rasulullah, ia akan menuntunnya ke jannah. Quran itu akan menuntun orang tersebut ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya atau tidak memperdulikannya, tidak pernah membacanya, maka tempatnya adalah bahwasannya Al-Quran akan menyeret dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis ini sudah jelas, teman-teman, bahwasannya mari ya, jangan pernah kita jadikan bacaan Al-Quran ini, bacaan Al-Quran kita ini malah menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan bacaan Al-Quran ini ya sebagai pembela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan Al-Quran ini ya, insya Allah. Maka semangat lagi dan lagi, teman-teman. Jangan pernah pudar semangatnya ya, jangan pernah turun semangatnya, tetapi naikkanlah, kobarkanlah api semangat kalian, teman-teman, dalam murojaah, teman-teman, dalam tilawah, teman-teman, dalam ziyadah, teman-teman, dan lain-lain ya. Semoga ya ini adalah usaha kita dalam menjaga Al-Quran agar tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan dari orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dengan cara inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kita? Enggak, teman-teman. Sebenarnya Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah ya. Kita membaca Al-Quran ini karena kita butuh petunjuk dari Allah. Karena di dalam Al-Quran ini banyak sekali petunjuk-petunjuk yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui ya. Karena ilmu Allah, petunjuk Allah itu sangat luas, petunjuk Allah itu sangat banyak, yang harus kita gali lagi dan lagi ya, teman-teman. Begitulah, teman-teman, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa belajar Al-Quran bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi ingatlah, tetap selalu jaga niat, teman-teman ya. Ustaz akan selalu mengulang-ulang ini, innamal a'malu binniyat, teman-teman. Percuma kita baca Al-Quran kalau kita niatnya karena dunia. Percuma kita menghafal Al-Quran kalau kita niatnya karena dunia. Percuma kita membaca Al-Quran kalau kita niatnya karena dunia. Na'udzubillah min dzalik. Karena ketika kita niatkan karena dunia, ingatlah nanti di akhirat kita tidak akan mendapatkan secuil apapun itu. Maka ketika kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita dunia tidak boleh ditinggalkan. Maksudnya apa? Jangan kita melupakan dunia karena kita masih hidup di dunia, tetapi jangan dijadikan tujuan akhir ya, teman-teman. Jangan kita jadikan tujuan akhir kita. Jadikan dunia hanya tumpangan kita, yang mana ketika kita memiliki tumpangan, memiliki mobil, memiliki motor, apakah selama 24 jam kita pakai? Sudah pasti tidak. Paling kita pakainya ketika kita butuh, ingin pergi, baru kita pakai. Kalau kita di rumah, kita tidak ada yang pakai. Betul? Tidak ada yang pakai motor, tidak ada yang pakai mobil, karena itu hanyalah tumpangan, teman-teman. Bukan kebutuhan yang harus kita pakai setiap hari. Tidak ya. Nah, maka jadikanlah dunia seperti itu, teman-teman. Hanya sebagai tumpangan ya.
hanya sebatas untuk agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita cari nafkah, kita ambil nasi, kita makan, itu hanya ikhtiar kita agar kita bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Maka tetaplah semangat dalam menghafal Al-Quran. Semoga Ustaz doakan teman-teman bisa menyelesaikan 30 juz, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari kata-kata Ustaz, mohon maaf. Apabila ada kebaikannya, itu datangnya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan. Sebelumnya silahkan tugasnya merangkum, dan insya Allah di Google Classroom ada tugas tambahan. Setelah itu silahkan teman-teman merangkum, ya insya Allah. Ya itu saja. Insya Allah cukup ya untuk tugasnya, hanya itu saja. Kita tutup dan kita akhiri dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar, astaghfirullah, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.